Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan gue Rini Fudo dan ini Enda. Nah, kali ini akhirnya bisa monetize. Congrats. Akhirnya setelah berjuang sekian bulan, akhirnya kan bisa monetize juga. Dan sebagai bentuk apresiasi dari kami, karena ya penontonnya sudah meluangkan waktu buat nonton dan itu mendapat insight zodiak. Sudah meluangkan waktu, sudah nyalain lonceng gitu kan, sudah subscribe kita. So kita ada giveaway kecil-kecilan. Giveaway ya, cuma mungkin kan memang kita belum bisa dalam bentuk barang, tapi kita dalam bentuk jasa. Dalam bentuk jasa gini. Intinya nanti akan ada pengumuman di mana kita akan mengadakan live reading. Live reading. Jadi nanti kita akan buat posternya, kita akan buat pengumumannya di post di YouTube dan sosmed kita semua. Nanti jamnya, tanggalnya, jam berapa sampai jam berapa. Kemudian nanti di saat itu silakan tune in di channel gue, Rini Fudo. Nanti ada pertanyaan apa, selama durasi itu kita akan berusaha jawabin. Yes, and it's for free. Yep, jadi free. Buat kamu yang nanti pokoknya pantengin aja terus sosial medianya Rini Fudo. Kita akan segera umumkan sih ya. Oke. Ya, sekarang kita akan untuk membacakan zodiak di bulan Oktober. Oktober kan sudah banyak yang terjadi di bulan September ini, terutama di Jakarta. Ya, tapi kali ini kita akan berjalan terus untuk yang bulan Oktober untuk seperti biasa bulanan, secara umum, karir dan percintaan tentunya. Ya, topik yang paling banyak dinanti percintaan. Yang paling terakhir. Iya gitu kan. Oke, bagaimana untuk tiap zodiak? Saksikan berikutnya. Oke. Bacaan zodiak Scorpio Di bulan Oktober. Yap, Oktober. Scorpio, Oktober. Bagi yang sudah menunggu, simak. Siapa? Bacaan general untuk Scorpio. Siapa lagi? Siapa lagi untuk pekerjaan? Dan jeng percintaan. Apakah yang jomblo akan mendapatkan pasangan? Mari kita baca. General ya. Man of Wands. Mana duluan? 6 ini. Two of Pentacles. Oke, Six of Swords ya. Oke. Nine of Wands, Two of Pentacles, Six of Swords. Simpelnya begini. Untuk Scorpio, secara general, Nine of Wands itu ada beberapa peluang yang dia, bukan peluang sih, kesibukan yang harus diseleksi. Karena kebanyakan. Kenapa kebanyakan? Karena di kartu Two of Pentacles kayak menunjukkan ini semua kesibukannya cukup menyita makan duit. Jadi mesti pilih. Menyita dan makan duit. Makan duit. Jadi Two of Pentacles, kenapa ada beberapa yang nanti mesti dipilih? Karena ya untuk menjaga keuangan seorang Scorpio di bulan Oktober. Soalnya keuangannya ini lagi agak juggling nih. Pengeluaran dan pemasukannya nih relatif seimbang nih. Jadi ya mesti benar-benar dipilih bagian mana yang istilahnya bisa dipertahankan dan bagian mana yang cuma keluar duit doang tapi hasilnya relatif nggak ada. Artinya gitu. Kenapa? Karena di bulan Oktober ini ada beberapa peluang atau hasil yang memang ternyata tidak ada hasilnya. Dikira ada hasilnya, ternyata nggak ada. Pekerjaan yang mungkin kamu sudah investasikan ternyata tidak ada hasilnya. Iya. Belum menghasilkan atau tidak ada? Tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan. Jadi bukan karena ininya sih ya, jadi mungkin karena timnya atau gimana. Kenapa? Peluang itu ketimbang karena entah timnya entah gimana, ketimbang kerja malah jadi curhat, jadi waktu hilang. Kebanyakan main-mainnya sih kamu? Iya, kebanyakan main-mainnya. Jadi kayak ada berapa peluang kerjaan nih yang dikerjakan, misalnya ada 4 ini ada timnya sendiri nih. Ada orang-orang sendiri ngebantuin. Nah, ini sih untuk yang Scorpio nanti mesti milih bagian mana yang harus dikorbankan, divisi mana yang harus dikorbankan. Kenapa? Karena misalnya ada satu divisi yang mungkin nggak terlalu menghasilkan, bukan karena performanya nggak bagus, bukan karena tidak menghasilkan sebenarnya, tapi karena performanya nggak bagus.
Kenapa performanya nggak bagus? Orang kebanyakan curhat. Timnya kebanyakan curhat, kebanyakan ngeluh, akhirnya saking kebanyakan ngeluhnya performanya nggak bagus sama sekali. Which mean biaya sehari-hari tetap jalan, bro. Iya, padahal biaya tetap jalan gitu. Ya. Tetap jalan gitu. Jadi be wise, benar-benar pilih yang udah nggak jalan ya sudahlah. Gitu. Oh ya, jadi peluang-peluang yang istilahnya udah nggak jalan ya baik lagi bukan karena nggak perform, bukan karena tidak menghasilkan, tapi karena tim yang nge-backingnya ini nggak perform. Mungkin bukan karena ide atau bisnisnya tidak bagus. Iya. Tapi tim yang nge-backingnya, tim yang ngebantunya ini ngaco gitu. Sehingga kamu terus ngocor terus duitnya gitu ya. Begitulah. Oke. Itu untuk Scorpio. Secara karirnya Queen of Swords, Ten of Cups, The Magician. Kayaknya kenal siapa ya? Queen of Swords sih kayak nunjukin kalau ada orang yang ngajak kerja sama dan cukup menghasilkan, ini orang cukup objektif dan ini orang cukup visioner, terima aja meskipun omongannya sadis tapi terima aja. Kenapa? Karena ini sih buat yang temen-temen Scorpio ternyata ini kayak nunjukin project yang atau peluang yang kalian terima dari bos tersebut atau atasan tersebut ternyata cukup berkontribusi ke ya penghasilan ada, kehidupan juga lebih seimbang, lebih harmonis, Scorpio juga lebih happy. Plus Scorpio juga tahu seluk-beluknya, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi kayak ada orang yang nawarin dan itu dirimu tahu nih, Scorpio tahu nih di bulan Oktober ini kalau ini diterima langkah-langkahnya mesti gimana. Udah terima aja, ambil, kerjain. Kalau memang harus mengorbankan divisi lainnya ya kebanyakan curhat jadi nggak efektif ya. Jadi ya udah gitu. Kalau dilihat di sini kan Queen of Swords ya kan, dia kan kayak bawa pedang gitu. Meskipun dia queen tapi dia bawa pedang nek. Jadi artinya ya sebenarnya omongannya yang mungkin setajam pedang itu ya mungkin for your best. Gitu. Begitu. Sementara buat percintaannya Queen of Cups sih. Queen of Cups, The Empress. Four of Cups, oke. Simple sih. Queen of Cups sih kayak nunjukin ada beberapa, let's say, buat yang single ya, ada beberapa kandidat yang sebenarnya cukup oke. Dan kalaupun dijalanin apapun pilihannya sebenarnya, kalaupun dijalanin hubungannya sebenarnya cukup berkembang cukup baik sebenarnya. Tapi pihak Scorpio yang terlalu banyak milih, terlalu banyak maunya sih. Terlalu banyak kriteria. Kriterianya itu kadang-kadang jadi fantasi doang, di awang-awang doang. Halo Scorpio. Jadi membumi lah gitu lah. Tapi bagi yang istilahnya ini sebenarnya itu kayak peluang yang bagus untuk di bulan Oktober ini untuk bagi yang single ya, untuk punya pasangan. Tapi karena ada peluang yang punya pasangan, jadi tolong jangan jual kemahalan. Jangan kemahalan, jangan udah dapat sesuai dengan kriteria tiba-tiba mau lebih, itu jangan dulu deh. Atau gini, kalau misalnya tanya, Kak, gimana mau punya pasangan? Kan aku nggak deket sama siapa-siapa gitu. Mungkin udah kamu ada. merasa nggak deket. Udah ada. Karena kamu nggak sadar gitu loh. Karena misalnya kayak gini dalam hati. Dia oke, gitu kan. Tapi ada ini kebanyakan gitu. So, bagi yang udah berpasangan bagaimana? Ini kayaknya ada satu berita menggembirakan kan? Ya biasanya sih kartu hamil sih. Jadi bagi yang sudah punya pasangan, yang sudah menikah, ya mungkin bagi nanya apakah hamil? Iya. Karena hamil, siap-siap baby blues ya. Baby blues tahu dong. Merasa kurang, merasa nggak pantas jadi orang tua, merasa nggak ini, terus langsung emosinya babel gitu kan, langsung baper ya gitu banget kan. Jadi siap-siap di situ. Tapi kalau dalam artian konteks yang sudah punya pasangan tapi belum menikah atau gimana sih, kan mungkin ya hubungannya sebenarnya jalannya sih bagus, perkembangannya bagus, cuma mungkin ada kayak semacam rasa
karena terlalu bagus jadi bosan. Terlalu bagus jadi nggak ada tantangannya. Kan ada beberapa orang seperti itu kan, maunya tuh hidupnya tuh, ada beberapa orang yang sukanya tuh adrenalin gitu. Kalau terlalu bagus setiap hari tuh kayaknya membosankan, jadi maunya tuh ada yang berantem dikit gitu. Ada seperti itu. Ini agak warning di situ sih. Jadi hubungannya sebenarnya tuh untuk yang Scorpio tuh sebenarnya tuh udah cukup bagus. Cuma karena sudah berkembang, ya tolong jangan dicari-cari lah. Oh, gini. Ya. Ini saran yang bagus buat kalian zodiak apapun yang punya pasangan Scorpio. Intinya pasangan kalian lagi pengen dikasih surprise yang gimana lah gitu kali ya. Ya entah kayak diisengin gitu kan. Biar dia kayak sebel-sebel manja gimana gitu kan. Ya gitu. Jadi paling bener ya, kamu kalau nonton zodiak tuh selain nonton buat diri kamu sendiri, nonton juga punya pasanganmu, sehingga kamu punya clue, oh dia lagi kenapa sih bulan ini gitu kan. Tuh lihat tuh, dia lagi bosen sama yang adem-adem aja, kasih ngambek sedikit, Disengaja. drama dikit, Disengaja. loh kan untuk memberikan warna gitu ya. Sebenarnya sih nggak bagus, tapi udahlah. Ya sudahlah ya. Ya begitu. Oke, demikian bacaan untuk Scorpio di bulan Oktober. Ingat untuk kalian subscribe ya. Thank you semuanya.